kita semua. Peace be upon you. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Anders Umaryadi MM, yang saya hormati, perwakilan sekolah dan lembaga dari Indonesia dan luar Indonesia, yang saya hormati, pengurus komite, dan orang tua SMA Negeri 28 Jakarta, anggota pengurus SMA Negeri 28 Jakarta, serta siswa, alumni, dan panitia ASEAN Robotic Day yang kami banggakan. The Honorable Principal of 28 Senior High School Jakarta, Mr. Umaryadi, representatives of schools and institutions from Indonesia, representatives of schools and institutions from outside of Indonesia, Chairperson of Work Conference for Senior and Office, Committee Administration and parents, 28 Senior High School Jakarta students, teacher, staff, and members of board of 28 Senior High School Jakarta, students and alumni of 28 Senior High School Jakarta. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita semua dapat hadir di Rules ASEAN 1. Good morning and welcome to attendees and invited guests. First, let us all praise gratitude to all who attend virtually to Asian Robotic Day 2021 Rules Socialization. Perkenalkan, saya Hikmal Akbar bersama rekan saya Naila Mirza. Kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, sebelum lanjut ke agenda selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Arif Harahap selaku Pembina Robotik 28. Kepada Bapak Arif Harahap, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu Pembina serta anak-anak yang kami banggakan. Pada hari ini Robotic Day 2021 Phase 1 registration is now open until the June 5th, 2021. We will recommend you to register now since the price is cheaper. Agenda selanjutnya adalah penyampaian Rules ASEAN Robotic Recording Day in progress. 2021 oleh Divisi Mata Lomba yang akan diawali dengan penjelasan peraturan kompetisi ASEAN Robotic Day 2021 untuk menjelaskan rundown, regulasi, dan kualifikasi peserta oleh Kak Araria Arjana. Kepadanya, kami persilahkan. The following event will be the Asian Robotic Day 2021 competition rules, which will be presented by Asians Category Division to explain the rundown, regulation, and participant qualifications. Please welcome Araria Arjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pandya. Saya silakan mulai menjelaskan rules dari ASEAN Robotic Day. Ya, slide selanjutnya. Dimulai dari rundown kompetisi. Pada hari pertama, akan dilaksanakan lomba STRC Senior dan Junior
serta lomba robot in movie. Untuk STRC Junior Senior akan dilakukan sesuai dengan rangkaian acara perakitan yang dimulai pada 10.30 sampai dengan 14.30 dan diselingi oleh break pada jam 12 sampai pukul 13. Serta dilanjutkan dengan penilaian juri pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 17 dan akan diselingi juga dengan break pada pukul 15.30 sampai pukul 16. Untuk mata lomba Robo Movie akan dimulai dengan pengisian paper pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 dan diselingi dengan break 1 jam dan dilanjut dengan pembuatan video sampai dengan pukul 17 atau selesai hari lomba, dan untuk penilaian jurinya sendiri akan dilakukan di luar jam lomba. Untuk hari kedua akan dilaksanakan lomba kreatif senior junior serta lomba teater. Untuk kreatif junior senior akan dimulai dengan bagian pembuatan poster atau paper yang akan dimulai pada pukul 7.30 dan akan selesai pada pukul 9 dan dilanjutkan dengan penilaian juri pada pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Untuk lomba teater akan langsung dimulai dengan penilaian juri dari 7.30 sampai dengan pukul 10. Untuk regulasi kompetisinya, yang pertama, setiap tim harus memenuhi syarat dan ketentuan dari peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tidak ada yang diperbolehkan untuk membantu atau menolong tim dalam bentuk apapun, baik itu pembina, orang luar, ataupun kelompok lain. Yang ketiga, keamanan serta protokol kesehatan adalah tanggung jawab dari setiap tim di tempatnya masing-masing. Yang keempat, tidak ada tambahan waktu yang akan disediakan jika terjadi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera pada kamera ketiga diposisikan dengan posisi landscape. Nah, kamera ketiga ini nanti akan digunakan untuk presentasi serta tanya jawab dari juri. Dan diposisikan sesuai dengan tinggi peserta. Dan menghadap ke arah peserta. Yang terakhir, pengerjaan setiap mata lombanya akan dikerjakan pada tempat yang disorot oleh kamera. Terima kasih kepada Kak Araria atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu penyampaian rules mata lomba STRC yang akan disampaikan oleh Kak Rafael Albert. Kepadanya kami persilahkan. Thank you, Araria, for the explanation. Next, we'll be moving on to one of the categories in Asian Robotic Day, which is STRC. Please welcome Rafael Albert. Ya, saya akan menjelaskan tentang mata lomba STRC. Untuk tingkatannya sendiri, mata lomba STRC ini dibagi menjadi dua, yaitu junior untuk siswa SD atau sederajat, dan senior untuk tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Nah, tim untuk mata lomba ini terdiri dari 1 sampai 3 peserta dan 1 robot untuk tiap tim. Tujuan dari mata lomba ini adalah untuk membuat dan mendemonstrasikan robot sesuai dengan tugas yang diberikan.
Tipe lombanya sendiri adalah competition. Next slide. Nah, selanjutnya ada mekanisme kompetisi. A. Workshop. Akan diberikan waktu 180 menit atau 3 jam untuk merakit robotnya. Robot harus dalam keadaan belum dirakit sama sekali saat kompetisi dimulai. Dan serta diperbolehkan mulai merakit saat sudah diizinkan oleh juri. Next slide. Lalu C. Mekanisme penilaian. Serta diharuskan menjaga ketenangan ketika menunggu giliran demonstrasi. Sesi penilaian akan berlangsung selama 10 menit. 5 menit pertama akan digunakan operasi robot yang akan dilakukan oleh peserta. Sedangkan 5 menit sisanya akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Jika demonstrasi selesai sebelum 5 menit, sisa waktu akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Lalu ada ketentuan tambahan jika robot jatuh dari arena saat sesi demonstrasi. Untuk tingkat senior, mengulang dari start atau checkpoint, tergantung dari situasinya. Kemudian untuk junior, dapat mengulang dari titik di mana robot jatuh. Next slide. Nah, berikut ini adalah arena untuk mata lomba STRC. Bisa dilihat di sini ada tempat startnya, lalu ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Jarak antara lantai dan arena. Next slide. Kemudian ada komponen yang digunakan mata lomba STRC. Yang pertama ada senior, ada stick es krim atau sejenisnya, airline sensor, servo, not MCU Amica, dan motor shield. DC motor, ball caster wheel, dan baterai. Kemudian untuk junior, ada stick es krim dan sejenisnya, servo, not MCU Amica, dan motor shield, DC motor, ball caster wheel, dan baterai. Nah, komponen yang digunakan di sini tidak harus sama dengan yang disebutkan tadi, tapi dapat menggunakan komponen lain yang sejenis atau memiliki fungsi sama. Next slide. Nah, kemudian ini ada mekanisme penilaian. Apa aja sih yang dinilai? Yang pertama, keberhasilan dengan nilai total maksimal 40 poin. Keberhasilan dibagi menjadi 2, yaitu ketepatan dan kecepatan. Ketepatan dinilai berdasarkan seberapa baik robot dapat menyelesaikan tugasnya. Nilainya 0 sampai 20 poin. Lalu ada kecepatan, dinilai berdasarkan seberapa cepat robot dapat menyelesaikan tugasnya. Nilainya 0 sampai 20 poin. Kemudian ada estetika dengan nilai total maksimal 30 poin. Estetika dibagi menjadi 2, yaitu pengemasan dan arena. Pengemasan dinilai berdasarkan bentuk robot dengan nilai 0 sampai 15 poin. Arena dinilai berdasarkan kerapihan arena serta properti tambahan. Nilainya 0 sampai 15 poin. Kemudian ada teknis dengan nilai total maksimal 30 poin. Teknis dibagi 2 menjadi pemahaman dan public speaking. Pemahaman dinilai berdasarkan pemahaman peserta terhadap robot yang telah dibuatnya. Kemudian, public speaking dinilai berdasarkan presentasi dan demonstrasi peserta. Nilai total maksimal untuk mata lomba STRC yaitu 0 sampai 100 poin. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Kak Rafael Albert atas rules yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah penyampaian rules mata lomba kreatif yang dibawakan oleh Kak Raihan. Kepadanya, kami persilahkan. Thank you, Rafael Albert, for the explanation. Next, the creative category that will be presented by Raihan Fadlan. Please welcome Raihan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan peraturan dari mata lomba kreatif ASEAN Robotic Day 2021. Mata lomba kreatif ini
dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan junior untuk siswa sekolah dasar dan tingkatan senior untuk siswa sekolah menengah pertama dan siswa sekolah menengah atas. Setiap tim terdiri dari 1 sampai 3 partisipan dan membuat 1 robot per tim. Objektif dari lomba ini adalah membuat dan mempresentasikan robot yang sesuai dengan tema yang diberikan. Mata lomba ini bersifat kompetitif. Lanjut. Syarat dan ketentuannya adalah spesifikasi robot antara lain, ukuran, berat, dan voltase robot tidak dibatasi. Robot dan properti yang digunakan untuk presentasi sudah dibuat sebelum sesi presentasi dimulai. Lalu ada spesifikasi arena. Tidak ada batasan selama terlihat oleh kamera. Lanjut. Lalu mekanisme kompetisi. Pada mata lomba kreatif ini dibagi menjadi 2, yaitu pengerjaan lembar kerja kreatif dengan durasi 90 menit. Peraturannya yaitu peserta diharuskan mengerjakan lembar kerja seputar robotika sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh panitia atau juri. Lalu, peserta diharuskan menyiapkan sendiri perlengkapan pembuatan lembar kerja. Panitia tidak akan menyiapkan perlengkapan apapun. Lalu selanjutnya ada sesi presentasi dengan durasi 7 menit per tim. Selama menunggu giliran, setiap tim harus menjaga ketenangan. Setiap tim akan diberikan 3 menit untuk menyiapkan presentasi. Sekitar 10 menit sebelum giliran presentasi, setiap tim diperbolehkan mempersiapkan untuk presentasi mereka. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan robot mereka kepada juri. Juri akan bertanya kepada peserta tentang robot mereka, dan peserta diharuskan menjawab pertanyaan dari juri. Sesi tanya-jawab akan berlangsung selama 2 menit. Jika presentasi selesai sebelum 5 menit, sisa waktu akan digunakan untuk sesi tanya-jawab. Lanjut. Lalu, ada mekanisme penilaian dibagi menjadi presentasi dengan bobot 60 poin dan riset dengan bobot 40 poin. Pada bagian presentasi yang dinilai adalah kreativitas robot, yaitu seberapa unik robot itu dan apa yang membedakan dengan robot peserta lain dengan bobot 10 poin. Lalu ada problem solving atau kemampuan robot dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh juri dengan bobot 20 poin. Lalu selanjutnya ada kesesuaian dengan tema, yaitu seberapa sesuai robot yang peserta buat dengan tema yang telah diberikan oleh juri dengan bobot 10 poin. Lalu ada presentasi dan penjelasan robot, yaitu kemampuan peserta dalam mempresentasikan dan menjelaskan robot yang telah mereka buat kepada juri dengan bobot 20 poin. Lalu, pada bagian riset terdapat kreativitas dalam lembar kerja, yaitu seberapa kreatif para peserta dalam membuat lembar kerja mereka dengan bobot 40 poin. Total maksimal dari penilaian ini adalah 100 poin. Terima kasih kepada Kak Raihan atas rules yang telah disampaikan. Agenda selanjutnya yaitu penyampaian rules mata lomba Robo in Movie yang dibawakan oleh Kak Marasijo. Kepadanya kami persilahkan. Thank you, Raihan, for the explanation. Next up, the Robo in Movie category that will be presented by Marasi Joel. The time is yours. Sekarang, saya akan menjelaskan lomba robot movie. Lomba ini hanya memiliki 1 kategori. Pesertanya bertingkat siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, dan siswa sekolah menengah atas. Dalam lomba ini, setiap tim terdiri dari minimal 1 orang dan maksimal 3 orang, dan harus memiliki minimal 1 robot. Tujuan atau objektif peserta dalam lomba ini adalah membuat film pendek berdasarkan tema yang akan diberikan, dengan robot sebagai elemen utama. Mata lomba ini bersifat kompetitif. Berikut adalah beberapa contoh subtema yang akan diberikan dalam lomba ini. Pelayanan pasien, protokol kesehatan, gaya hidup sehat, transportasi, dan lingkungan. Sekarang,
Saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan dari lomba ini. Pertama, spesifikasi robot. Ukuran, berat, dan voltasi robot tidak dibatas. Juga tidak ada batasan dalam penggunaan mikroprosesor, sensor, dan motor. Robot dan properti untuk pembuatan film boleh dibuat sebelum atau pada saat kompetisi. Berikutnya adalah spesifikasi arena. Film pendek akan dibuat di tempat yang sudah disediakan oleh peserta, dengan luas yang ditentukan selama tercakup dan terlihat oleh kamera. Pada setiap adegan video harus ditunjukkan logo yang akan diberikan oleh panitia pada saat kompetisi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah mekanisme kompetisi. Pertama adalah perencanaan produksi yang akan berlangsung selama 90 menit. Dalam bagian ini, peserta harus mengisi lembar perencanaan produksi yang akan diberikan oleh panitia, dengan tujuan untuk menunjukkan identitasnya sendiri. Peserta juga harus menyediakan perlengkapan mereka sendiri untuk perencanaan produksi. Panitia tidak akan menyediakan perlengkapan apapun. Setelah itu, adalah pembuatan video yang akan berlangsung selama 210 menit. Durasi minimal dari video adalah 30 detik, dan durasi maksimal adalah 60 detik. Video harus berisi robot peserta memenuhi tujuan yang peserta inginkan. Selanjutnya. Berikut adalah kriteria minimal dari video. Resolusi minimal dari video adalah 1280 dikali 720 pixel. Kapasitas maksimalnya adalah 200 MB. Dan format video yang diterima adalah WMV, MP4, atau MOV. Juga akan ada logo khusus yang akan diberikan yang harus dicetak oleh setiap tim dan harus dimasukkan ke dalam setiap adegan video. Logo akan diberikan pada saat lomba dimulai. Logo tersebut dapat dipasang pada arena atau pada robot. Apabila peserta mengutip video atau foto untuk digunakan dalam video mereka tersebut, untuk ini tidak ada pengecualian. Gambar atau video yang dikutip harus menjadi bagian kecil dari video peserta dan tidak termasuk konten utama. Selanjutnya. Pencahayaan, properti, dan efek spesial. Peserta diperbolehkan untuk menggunakan alat pencahayaan, properti, dan efek spesial. Setiap alat harus penggunaan bahan kimia, cairan, dry ice, atau properti lain yang berpotensi berbahaya dapat digunakan dengan risiko sendiri. Terakhir, penggunaan kostum atau dekorasi pada robot akan dihargai dan mendapat poin tambahan. Selanjutnya. Sekarang, saya akan menjelaskan mekanisme penilaian lomba robot movie. Lomba robot movie memiliki nilai maksimal 100. Penilaian dari lomba ini dibagi menjadi 3 faktor: tema, kreativitas, dan teknis. Pertama, tema dengan nilai total 20. Tema terbagi menjadi 2 kriteria, yaitu hubungan video dengan tema dan kesesuaian robot dalam menyelesaikan masalah dalam video. Kedua kriteria ini memiliki nilai maksimal 10 masing-masing. Selanjutnya adalah faktor kreativitas dengan nilai total 30. Kreativitas terbagi menjadi 2 kriteria, kreativitas peranan robot dalam video peserta dan kreativitas video dalam mengembangkan tema. 2 kriteria ini memiliki nilai maksimal 15 masing-masing. Terakhir adalah faktor teknis dengan nilai total 50. Faktor teknis dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu kesesuaian video dengan perencanaan produksi dengan nilai maksimal 10,
penilaian video atau lebih tepatnya faktor yang disajikannya dengan nilai maksimal 30, serta properti dan efek spesial dengan nilai maksimal 10. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Kak Marasi Joel atas rules yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian rules mata lomba terakhir, yaitu teater yang dibawakan oleh IQ. Kepadanya, kami persilahkan. Thank you, Marcy Joel, for the explanation. Next, the theater category, which will be presented by IQ. The time is... Terima kasih. Lomba teater ini memiliki satu kategori dan bisa diikuti oleh anak SD, SMP, dan SMA. Satu tim terdiri dari 1 sampai 5 orang dan minimal 1 robot. Misinya adalah untuk menampilkan penampilan yang sesuai dengan tema yang diberikan. Lomba ini bertipe kompetisi. Syarat dan ketentuan, spesifikasi robot. Dimensi robot tidak boleh melebihi arena, dan tidak ada batas jumlah dan varian mikroprosesor, sensor, dan motor yang digunakan. Untuk spesifikasi arena penampilan akan berada di area luas 2 x 2 meter dengan tinggi 2 meter. Arena disiapkan oleh partisipan dan hanya boleh menggunakan satu arena. Area penampilan harus dibatasi dengan garis hitam dengan lebar lebih dari 5 mm. Mekanisme kompetisi. Syarat dari penampilan. Penampilan setiap tim akan berlangsung dengan durasi minimal 2 menit dan maksimal 7 menit. Setiap tim diberikan waktu total 10 menit yang di dalamnya termasuk preparasi, penampilan, dan waktu untuk mengulangan jika terjadi kesalahan. Juri akan berhenti menilai ketika 10 menit sudah berlalu dan skor akan dikurangi. Peran yang dimainkan oleh robot juga akan berpengaruh terhadap skor. Untuk pencahayaan, properti, dan special effects, partisipan dibolehkan untuk menggunakan pencahayaan, properti, dan special effects. Semua peralatan harus dikendalikan oleh partisipan masing-masing. Penggunaan kimia, cairan, dry ice, dan semua properti yang bisa membahayakan dapat digunakan dengan risiko masing-masing. Penggunaan kostum dan dekorasi pada robot juga akan menambah skor. Untuk musik dan efek suara, disarankan untuk dimainkan dari komputer melalui platform virtual atau bisa menggunakan speaker. Musik dan efek suara yang digunakan tidak boleh mengandung unsur rasisme dan pornografi. Partisipan disarankan untuk mulai musik dulu, baru menyesuaikan robot sesuai dengan musiknya. Lanjut. Mekanisme penilaian. Pertama ada penampilan dengan poin total 35. Aspek penampilan, yaitu kemenarikan dan penghiburan dari penampilan yang ditampilkan. Vokal dan diksi, yaitu pelafalan dan kelancaran. Nilai moral, yaitu pesan moral yang terdapat dalam penampilan. Selanjutnya adalah inovasi dengan total 35 poin. Originalitasan, yaitu keaslian dari cerita yang ditampilkan. Peran robot dalam penampilan, yaitu peran yang dimainkan oleh robot dan kepentingan peran tersebut akan mengaruhi terhadap skor. Level automasi, yaitu keautomatisan si robot, apakah dikendalikan atau menjalankan program. Selanjutnya ada technical, dengan total 30 poin. Special effect, yaitu penilaian dari penggunaan special effect. Property usage, yaitu penilaian dari penggunaan property. Time management, yaitu penilaian dari penggunaan waktu penampilan. Kekurangan atau kelebihan waktu dan pengulangan akan mengurangi skor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada IQ yang telah menjelaskan dan juga terima kasih kepada seluruh tim divisi mata lomba yang tadi atas penjelasan yang disampaikan. Semoga yang disampaikan dapat dimengerti oleh seluruh peserta yang ada di Zoom ini. Agenda selanjutnya, mari kita saksikan video layout, video robot in movie, video teater, dan video demonstrasi STRC yang nantinya akan didemonstrasikan oleh Bapak Arif Harahap. Thank you, RAD Competition Category Division, for the explanation. We hope that the explanation can be understood by the participants. Next,
will be presenting several videos from ARD competitions category division, such as layout video, robot in movie video, theater video, and a demo for STRC, which will be demonstrated by Mr. Arif Harahap. Anak-anak boleh di spotlight ya, supaya kelihatan yang sedang diaktifkan. Kamera pertama adalah kamera yang menghadap dan sejajar dengan robot dengan orientasi landscape. Kamera kedua adalah kamera yang lebih tinggi daripada tinggi robot dan harus mencakup seluruh area yang digunakan atau arena yang dipakai. Kamera ketiga adalah kamera yang sejajar dan menghadap peserta dengan orientasi landscape yang digunakan untuk menjawab pertanyaan juri. Berikut adalah setup yang digunakan oleh panitia untuk menghasilkan video layout yang tadi sudah ditunjukkan. Total, panitia menggunakan 2 webcam dan 1 laptop untuk dijadikan sebagai kamera. Webcam pertama kami letakkan di lantai yang menghadap dan sejajar dengan robot. Selanjutnya, kami menggunakan laptop yang menghadap dan sejajar dengan tinggi peserta. Dan yang terakhir, kami meletakkan webcam di atas tripod yang lebih tinggi daripada tinggi robot. Sekian, terima kasih. Earth, so we may. Nowadays, there are a lot of problems on agricultural sector in our Earth, so we made Jeff, a space cultural robot. This robot will manage to land in the space station. This robot has benefits. It will improve the photosynthesis because of better sunlight and healthier organic without pollution. An di Ambarawa, hiduplah pasang suami istri bernama Sim Yang Ye dan Go Jin. Mereka hidup harmonis dan memiliki usaha pemerahan susu yang sangat sukses. Wah, banyak sekali susu yang dihasilkan hari ini, Bu. Iya, hari ini hasil susunya lebih banyak dari biasanya. Semoga hasil susu esok hari akan lebih banyak dari ini ya, Bu. Jika terus seperti ini, kita bisa buka toko baru dan cabang baru bulan depan. Kita berdoa saja ya, Bu. Meski masa depan Gojing Neo dan Sim Tiang ini terlihat cerah, tanpa pengetahuan mereka ada sebuah badai yang akan menghantam. Pada tahun 1928 terjadi perang Malaysia di Ambarawa yang membuat kehilangan perusahaan mereka. Bu, masuk ke dalam rumah sekarang. Hah? Ada apa, Pak? Ada perang, Bu. Bu, yaudah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Kita harus segera pergi dari kota ini. Tapi bagaimana dengan usaha kita, Pak? Biarkan saja.
akan pergi ke Solo sekarang. Sepertinya di sana akan lebih aman untuk kita. Mereka pun segera pergi meninggalkan Ambarawa menuju Solo. Mereka meninggalkan semua harta mereka dalam perang tersebut. Mereka memulai segalanya dari nol kembali. Uang kita sudah tidak cukup lagi untuk membeli beras. Kita sudah kehilangan usaha peternakan sapi kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Iya, Bapak tahu, Bu. Kita harus membuka kembali usaha kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bu, bukannya Ibu bisa buat roti? Bagaimana jika kita membuat usaha roti? Kita butuh saja. Setidaknya bisa untuk menutup kerugian kita ini. Boleh juga, Pak. Tapi apa bisa menutup semua kerugian kita? Bagaimana kalau kita malah makin merugi? Tenang saja, Bu. Kalaupun tidak menutupi kerugian kita, paling tidak hasil berdagang kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di Solo. Usaha roti yang mereka bangun dengan niat awal hanya untuk menutupi ekonomi dengan nama roti muncul itu pun sukses. Hingga toko roti tersebut berumur kurang lebih 5 tahun, terbesit ide oleh mereka untuk mengembangkan usaha lain sesuai dengan kemampuan ibu, yaitu usaha jam. Bu lagi ngapain sih? Kok serius banget? Iya, Pak. Ibu lagi bikin jamu buat kita minum. Bu, Bapak mau dong jamunya? Kayaknya enak tuh. Ambil aja di meja, Pak. Gimana, Pak? Enak tidak? Tadi Bapak dengar dari tetangga kita. Katanya mereka ingin jamu, tapi tidak ada yang jual. Iya sih, Pak. Ibu juga dengar mereka ngomong kayak gitu. Terus mereka juga suka sama jamu ibu. Ya sudah, Pak. Ibu setuju kita buat toko jamu aja. Melalui jerih payah mereka bersama, usaha jamu yang mereka namai Jamu Tujuh Angin itu pun sukses. Selang 5 tahun kemudian, pada masa agresi militer Belanda I, usaha mereka pun sempat. Ada apa lagi nih, Pak? Suara kerja apa lagi itu? Sepertinya itu suara tentara lagi, Bu. Kita harus pergi meninggalkan kota ini segera. Tapi ini udah kesekian kalinya kita berpindah dari kota ke kota, Pak. Kita sudah bahagia di sini. Usaha kita laku. Bapak ingin apa lagi? Aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap di sini. Tapi kita tidak bisa tetap diam di sini saja, Bu. Kita harus tetap pergi. Kita bisa membuat usaha yang sama di kota lain saja. Sudah, jangan banyak mengeluh. Ayo bantu aku mencari jalan keluar dari sini. Walaupun dengan sangat berat hati dan air mata yang mengucur, Go dan Siam tetap harus meninggalkan usaha mereka yang sudah mereka jalankan selama beberapa tahun. Akhirnya, Go dan Siam pun mengungsi ke kota Semarang. Setelah perjalanan yang jauh ditempuh, Go dan Siam dari Solo menuju Semarang. Go dan Siam memutuskan untuk mencari tempat tinggal dan buru-buru membuka toko jamu mereka yang baru. Tapi untuk usaha ini mereka menginginkan nama baru untuk produk jamu mereka. Bu, mau kita namai apa produk jamu kita ini? Bagaimana kalau kita namanya produk kita ini dengan nama yang lebih memiliki arti? Seperti Bagaimana dengan si
terbayar sudah semua jerih payah yang dilakukan oleh pasangan ini. Sekarang mereka memiliki usaha jamu terbesar di Indonesia. Perjuangan mereka tidak cukup sampai di situ saja, karena banyaknya permintaan untuk kemasan jamu yang lebih praktis. Mereka pun mulai membuat jamu 7 angin dalam bentuk serbuk yang tentunya memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggan mereka. Sejak saat itu pun usaha mereka mulai meroket hingga menjadi pabrik jamu terbesar di Indonesia dan akan terus berkembang. Oke, baik. Berikutnya adalah demonstrasi STRC oleh Bapak Arif Harahap. Kepada Bapak Arif Harahap, kami persilahkan. Saya coba demonstrasikan. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Sekarang saya menggunakan saya menggunakan 3 kamera dalam satu laptop. Mudah-mudahan semuanya bisa. Ada kamera dari depan nanti yang bisa melihat robotnya. Jadi mungkin kalau sepintas silakan diperhatikan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini arenanya pada slide yang ketiga, yang paling bawah. Arenanya seperti ini, seperti pada rule yang sudah dibuat. Jadi silakan dibuat dulu arenanya masing-masing seperti ini. Ukurannya juga sudah ada di rule-nya. Sehingga pada saat Anda membuat arena, pastikan ukurannya sama. Toleransinya 1 cm. Jadi kalau kebesaran, kekecilan 1 cm-nya nggak masalah. Jadi silakan dibuat dulu seperti ini. Dan jaraknya nanti bisa kalian lihat. Jarak dari lantai ke sini ini nanti, kalau kita bisa lihat seperti ini, harus jaraknya minimal 2 cm. Minimal 2 cm, sehingga kami nanti panitia ketika jatuh, ketika robotnya jatuh, ya sudah, tidak ada potensi untuk bisa naik. Ya kurang lebih kayak gini, kalau saya ganjal. Jadi kalau seandainya nanti robot ini jatuh, ya rasanya nggak mungkin bisa naik gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dulu rule-nya seperti apa, sehingga nanti pada saat Anda mencoba ikutin rule, maka kalau tadi tidak salah dengar, kalau yang SD, yang junior, kalau jatuh dimulai di saat jatuhnya, tetapi kalau yang senior disesuaikan dengan tadi yang ada di rule. Nah, kita contoh gini ya. Silakan dilihat kamera yang bawah. Mudah-mudahan Haikal masih bisa, jadi bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi, kalau dia yang junior, dia pada posisi startnya di sini. Posisi startnya di sini. Ini dikendalikannya kalau junior menggunakan RC. Ada tempatnya, apakah di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, atau ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3.
Jadi barang itu nanti kalian bawa dari satu tempat ke tempat lain, ini bergeser sini. Ya, terus dari sini bisa berputar ke sini, nyampe ke sini, dan satu lagi dari sini terus jalan sampai ke sana. Tapi nanti yang penting buat calon peserta semuanya, ketika mau melakukan seperti ini, mohon dipastikan gitu. Ketika Anda sudah, ketika Anda sudah mendaftar pada kategori STRC ini, karena ini mungkin kategori yang baru, silakan daftar dulu, nanti akan kami berikan workshop, bukan kami berikan pelatihan berkaitan dengan ini. Kalau nanti yang senior, ada garis, nanti ada garis di sini, robotnya tinggal ngikutin garis. Sama dengan yang lain follower ya, atau mass solving. Yang penting pada saat lomba, kami bisa melihat dari atas, ini berarti ada kamera dari atas, terus ada kamera dari depan, sehingga bisa kita lihat posisinya seperti ini. Jadi kalau saya luas kayak gini, kalau Anda bisa lihat kamera yang pertama, kamera yang kedua, kamera yang pertama yang hanya muncul saya, kamera yang kedua itu yang kelihatan robotnya dari depan, dan kamera yang ketiga yang dari atas. Untuk teman-teman yang mau ikut kategori ini, logikanya untuk kategori yang lain juga seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Anda harus menggunakan seminimal-minimalnya 3 kamera. Jadi pada saat Anda presentasi yang seperti Anda lihat posisi saya seperti ini, sementara untuk kamera yang lainnya kan ada berbeda ya. Jadi dalam masa presentasi ketiga-tiganya harus on. Dalam demonstrasi juga seperti itu. Jadi boleh Anda menggunakan satu laptop kalau laptopnya kuat dengan 3 kamera, kamera webcam bisa digunakan, atau kamera besar juga bisa digunakan, bisa ditambah menggunakan IC cap. Dan jadi ada kamera laptop 1, kamera eksternalnya bisa 2. Boleh menggunakan satu laptop, boleh menggunakan boleh menggunakan 3 laptop maksimal. Jadi device-nya kami siapkan. Jadi, akun Zoom-nya nanti kami siapkan. Anda cukup masuk saja, daftarkan namanya, nama kelompoknya, nanti seperti ini. Yang penting, kalau sudah mendaftar menjadi peserta untuk STRC atau robot yang lain, kami akan berikan pelatihan. Terakhir yang mau saya sampaikan, dalam STRC karena baru, mirip sebenarnya dengan mass solving, tapi robot ini nanti mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau barang ini nanti kalau sudah sampai di sini, ini kamera itu kan kelihatan ya, kelihatan dari depan, dari depannya kelihatan, kalau yang ini dari atasnya kelihatan. Ini adalah benda yang mau ditaruh, ya cukup saya taruh di sini. Berarti selesai satu kegiatan. Nanti kalau di tempat yang lain, yang ini kita pindahkan juga. Prinsipnya seperti itu. Apakah nanti dibuat jauh lebih bagus dari itu? Ya monggo. Karena tadi ada beberapa penilaian, kreativitas, dan sebagainya. Prinsipnya, Anda tidak boleh keluar dari jalur. Kalau ini kan sudah keluar. Logikanya keluar itu tidak akan bisa naik kembali karena tadi ada berjarak sampai dengan 2 cm minimal. Dan bodinya tadi juga sudah disampaikan tidak boleh menggunakan bodi seperti ini. Saya menggunakan akrilik masih ini karena ini baru contoh. Tetapi untuk rodanya boleh menggunakan yang pabrikan. Yang penting untuk perekatnya itu tidak menyambung-nyambungkan komponen yang tadi, tidak boleh menggunakan pabrikan. Tidak boleh menggunakan baut, tapi boleh menggunakan lem. Lemnya bebas, lem apa saja.
Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ini. Nanti bisa lebih jelasnya ketemu di workshop untuk SDRC. Nah, ini bisa digerakkan. Silakan tadi, ini bisa bergerak tapi geraknya nggak jelas kemana-mana ya. Yang menggerakkan ini bukan Bapak, tapi rasanya Haikal. Haikalnya boleh di spotlight. Artinya kita mau tunjukkan bahwa robot ini selain Anda bisa menjalankannya secara manual dekat, tetapi juri nanti harus bisa mencoba juga. Ya, seperti itu. Haikal, nah ini bisa digerakkan. Haikalnya boleh di spotlight supaya kita tunjukkan bahwa ini yang bergerakkan bukan saya, tangan saya tidak pegang apa-apa ya. Jadi ini memang benar-benar kita menggunakan internet optik. Silakan Haikalnya boleh di spotlight atau siapa yang menjalankan tadi? Ya, boleh di Farid ya. Saya yang menggerakkan ini, Pak. Nah, Rafael, tadi Rafael itu boleh diangkat handphonenya Rafael. Jadi pada saat itu, nah boleh digerakin. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Rafael bisa menjalankan robot ini dari jarak jauh. Konsepnya nanti untuk lomba yang lain, kayak kreatif, pastikan Anda menggunakan internet optik, supaya nanti juri bisa memastikan bahwa robotnya itu bergerak, bukan ditarik-tarik seperti itu. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Rafael ya. Rafael sudah dijalankan tadi. Konsepnya seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu didesain sedemikian rupa. Mungkin kalau kameranya supaya lebih bagus, saya agak dari samping ya, kamera atasnya, tapi bagusnya mungkin dari atas. Sehingga posisinya itu kelihatan lebih bagus. Ya, dan hal ini rasanya wajib dilakukan oleh peserta karena kita adalah online, sehingga kami bisa memastikan bahwa robot itu jalan memang benar-benar jalan menggunakan wireless gitu ya, jalan menggunakan wireless, dan jurinya bisa membuktikan bahwa itu jalan berdasarkan kontrol dari jarak jauh. Itu saja, terima kasih. Kembali lagi kepada MC, dan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Harahap atas demonstrasinya untuk lomba STRC. Tadi telah kita saksikan pada video pertama tadi adalah video layout, lalu video yang kedua adalah video robot in movie, lalu yang video ketiga video teater. Di sini saya ingin memberi himbauan kepada calon peserta nanti untuk video teater. Untuk background cerita yang tadi hanya digunakan untuk background cerita, tidak digunakan untuk hal lainnya. Lalu yang terakhir adalah demonstrasi lomba STRC yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Arif Harahap. Setelah ini kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Thank you, Mr. Arif Harahap, for the demonstration. We would like to point out that the animations can be only used as a background in the theater category. The following event will be the question and answer session. Sebelumnya, untuk para peserta yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, dapat menggunakan fitur raise hand, menyalakan mic-nya, lalu memperkenalkan diri, nama, dan asal sekolah, serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Peserta juga diperbolehkan untuk bertanya melalui fitur chat Zoom. Terima kasih. Participant who has questions about the terms and conditions of the competition can go ahead and use the raise hand feature, unmute their mics, say their name, where they are from, and the question. Participants are also allowed to leave the question in the chat session. Thank you. Kami ingatkan kembali bagi para calon peserta atau yang hadir di Zoom ini, jika ingin bertanya mengenai materi yang tadi telah dijelaskan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand, menyalakan mic-nya, lalu memperkenalkan diri, nama, dan asal sekolah,
serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Sambil ngisi waktu luang, sambil nunggu yang lain juga nanya-nanya nih, Mal, kita ngobrol-ngobrol dikit nih tentang ARD. Ya, paling kita ngomong-ngomong lagi nih tentang ARD sambil nunggu pertanyaan dari para calon-calon peserta di Zoom ini. Kamu tahu nggak sih kepanjangan dari ARD sendiri? ARD itu ASEAN Robotic Day nggak sih kepanjangannya kan? Ya nggak sih? Iya, bener banget. Jadi, Dan acara ini itu dilaksanakan setiap 2 tahun loh di SMA 28. betul sekali. Dan kebetulan nih ARD tahun ini baru pertama kali ya bentuknya format online. Bener banget tuh, Mal. Dan tahun ini juga lumayan cukup exciting banget nih karena ada salah satu kategori baru, yaitu STRC. Nah, ini pasti kayak baru pada tahu ya. Mungkin nanti kalau mau lebih tahu kita ada workshop juga ya untuk lomba STRC ini. Jadi jangan lupa untuk para calon peserta jangan sampai lupa untuk gak ngikutin workshop yang harus ikut biar tambah ngerti. Bener banget tuh, Mal. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau mendaftarkan diri bisa langsung ke asianroboticday.org di Google. Bisa langsung di Google terus langsung daftarin diri deh. Semua peraturan terms atau condition-nya dan juga keperluan-keperluan lainnya atau informasi lainnya udah lengkap tuh di situ. Jadi langsung aja bagi yang mau mendaftarkan diri langsung aja mengunjungi website kami tadi yang telah disebutkan oleh. Oke, saya ingatkan kembali nih bagi yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand, menyalakan mic-nya lalu memperkenalkan diri, nama dan asal sekolah, atau juga boleh bertanya melalui chat Zoom ya. Terima kasih. Iya. Mal, gimana kalau kita nanyain kabar salah satu kakak kita? Coba kita tanyain ya, gimana kabarnya Kak Fatih Rahman nih? Kayaknya dari tadi serius banget. Boleh kali Boleh ini di-unmute, Kak. Halo. Halo. Kita nanya kali ya, Kak Fatih Rahman nih di ASEAN Robotic Day 2021 ini jadi apa nih? Iya, benar banget. Halo, perkenalkan semua, nama saya Fatih Rahman Alisa Pristanti. Saya sebagai Ketua Pelaksana 2 ASEAN Robotic Day 2021. Salam kenal semua. Wah, hebat ya. Selanjutnya kita tanya-tanya siapa lagi nih, Mal? Target selanjutnya. Siapa nih? Naila aja deh yang nunjuk. Mau bantu nanya aja. Gimana kalau Kak Rafael Albert nih? Dari tadi kan dia udah mempresentasikan hal-hal. Apa kabar, Kak? Baik. Yo, Kak Rafael Albert di ARD ini jadi apa nih? Saya jadi divisi mata lomba. Jadi kalau lomba-lomba gitu sama hari H lombanya saya ngurusin. Oh, berarti kakak koordinatornya nih yang megang divisi mata lomba ARD nanti ya? Lebih tepatnya salah satu member sih, Mal. Karena kan member mata lomba kita keren-keren banget nih. Gila, pekerja keras banget loh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ke Kak Araria deh. Coba. Halo semua. Kalau saya nama saya Araria. Saya sendiri di sini sebagai koordinator dari mata lomba. Kalau Albert sendiri dia koordinator dari mata lomba kreatif. Kalau saya kurang lebih mengurus semua mata lomba. Jadi jika ada masalah konsultasinya semua ke saya. Jadi bisa dibilang koordinatornya ya. Hebat. Kita lanjut ke siapa lagi nih? Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan. Ya nih, kita ingatkan sekali lagi aja ya. Naila, kita ingatkan lagi ya. Mungkin belum ada yang dengar. Untuk sekali lagi saya ingatkan kembali untuk bagi calon peserta yang ingin bertanya mengenai
materi yang tadi telah disampaikan oleh semua divisi mata lomba. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, boleh aja langsung menyalakan mic-nya, langsung memperkenalkan diri, nama dan asal sekolah. Atau kalau emang masih malu-malu buat nanya langsung pakai mic, mungkin boleh lewat fitur chat Zoom ya. Terima Dan kasih. kita Lanjut. juga mau himbau kembali nih, mumpung harganya lebih murah dan masih diskon, kalian bisa langsung ke website kita aja, asianroboticday.org untuk mendaftarkan tim kalian. Oke, kita sambil nunggu, kita beralih ke... Oke, ini Naila, ada pertanyaan. Siapa yang mau baca? Coba ya. Oke, ini dari Haidar Ali Habibi. Dia ingin bertanya, Kak, untuk pelatihan workshopnya kapan ya? Coba. Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Yang ingin menjawab? Ayo kakak-kakak, jangan malu-malu. Kalau setahu aku ya, tolong dikoreksi kalau salah. Pelatihan workshop itu udah dimulai dari sebulan yang lalu dengan tema yang berbeda-beda, dan kebetulan hari ini tuh workshop terakhir. Jadi buat kalian yang mau nonton workshop abis ini juga bisa langsung aja. Pokoknya don't leave the Zoom ya. Langsung lanjut aja. Ya betul banget. Jadi abis acara ini bakal ada langsung acara workshopnya nih. Jadi untuk Haidar Ali Habibi mungkin nanti jangan leave Zoom dulu. Jadi setelah acara ini selesai kita langsung lanjut acara workshopnya. Jadi jangan leave Zoom ya. Mal, tahu nggak ada salah satu teman kita nih kelas 10 juga. Oh iya. Coba Kalista Nabila. Halo Kal. Hai, halo. Kalista, kalau di ARD itu sebagai apa sih? Hai, aku jadi bendahara. Wow, hebat dalam menghitung uang ya. Gila. Oke deh. Ada lagi, sekali lagi. Izin MC, mungkin yang boleh disapa teman-teman dari luar. Kalau orang dalam kan udah kenal semua. Ini ada MTS Negeri 3 Sragen. Ya boleh mungkin. Ada MTS Negeri Sragen, apa kabarnya? MTS 14 Jakarta, MTSN 2 Sukoharjo, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Ada Nurmalah Hasibuan, dan ada SMK yang lain-lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Barangkali dari penjelasan dari anak-anak kami tadi dari tim robotik SMA 28, ada yang masih kurang jelas, monggo silakan ditanyakan. Tadi juga di awal panitia juga menyampaikan bahwa workshop untuk STRC itu ada, tapi kapannya tadi belum dijawab. Ya tentunya menunggu pesertanya dulu. Kalau pesertanya nggak ada, workshopnya mau seperti apa gitu. Jadi harapannya boleh mendaftarkan diri dulu sebagai peserta, baru nanti peserta itu yang kami berikan pelatihan. Jadi workshopnya itu mungkin tidak terlalu terbuka untuk umum, tapi agak spesifik kepada ya peserta ASEAN Robotic Day. Ya, seperti itu. Barangkali dari teman-teman yang lain dari luar daerah ada Minangkabau nih, ada Minangkabau. Monggo ada yang mau ditanyakan. Karena memang setelah ini nanti ada workshop juga, Need for Achievement ya, dari narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, sehingga teman-teman yang lain yang belum bergabung, teman-temannya boleh diajak supaya dapat bergabung, sehingga hasilnya jadi dapat dipahami oleh peserta-peserta yang lain. Workshop kita sudah sekian banyak, workshop yang sudah kita lakukan itu kan sudah cukup banyak ya, mulai dari sebelum Lebaran, malah sebelum puasa malah ya, sebelum puasa, Lebaran, dan hari ini nanti jam 10 adalah workshop yang terakhir yang sifatnya umum,
pendukung kegiatan ASEAN Robotic Day. Ya, sampai saat ini saya masih menggunakan tiga kamera supaya menjadi contoh nanti buat yang lain ketika sedang melakukan kegiatan lomba. Yang hal seperti itu boleh ditanyakan gimana caranya, tidak harus menanyakan tentang rule-nya. Apapun yang dianggap itu penting, belum jelas, silakan ditanya. Saya menyapa, Assalamualaikum Minangkabau, Robotik Man 1, apa kabar? Ada MTS Sragen, boleh di spotlight, MTS 5 Sragen, Jateng. Pak, mohon maaf, izin untuk menjawab salah satu pertanyaan peserta, yaitu dari Kaidar Ali. Dia menanyakan untuk pelatihan STRC nih. Untuk kakak-kakak atau dari divisi mata lomba, dipersilakan untuk menjawab. Ya, jadi untuk pelatihan atau workshop dari STRC ini, untuk workshop pertamanya akan dimulai pada tanggal 19 Juni. Namun, untuk kepastian lebih lanjutnya, nanti akan diberitakan melewati media dan website dari ARD 2021. Dan untuk workshopnya sendiri, ini akan diadakan kurang lebih sebanyak 5 kali untuk STRC. Yang akan dilaksanakan secara berkala sebelum dilaksanakannya lomba ASEAN Robotic Day pada bulan September. Oke, terima kasih kepada Kak Araria atas penjelasannya. Jadi intinya untuk workshop STRC untuk Haidar Ali Habibie ini bakal dilaksanakan pada 19 Juni, tapi ini masih tentatif untuk melihat apakah pesertanya cukup banyak yang mendaftar untuk lomba STRC. Oke, mungkin kita boleh nyapa-nyapa untuk yang luar daerah ya, naik. Ini boleh. Yang on cam ada dari... pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih. Mal. Silakan. Naila mau baca, boleh. Kamu aja nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi ini pertanyaan dari MTSN 2 Sukoharjo. Mohon maaf, mau menanyakan soal kamera, apakah ada kualitas minimalnya? Mungkin untuk divisi mata lomba atau yang lainnya mungkin bisa bantu untuk menjawab ya. Maaf sebelumnya Bu, untuk kategori apa ya? Bu atau Pak? Sekali lagi saya ulang. Untuk pertanyaan dari MTSN 2 Sukoharjo, rencananya untuk mengikuti kategori lomba apa ya? Baik. Baik. Persilakan untuk menjawab kakak-kakak atau divisi mata lomba. Divisi mata lomba teater dan kreatif terutamanya. Iya, benar banget. Untuk dari kualitas kamera sendiri, kalau untuk yang layout kamera, dia tidak ada batasan khususnya dari panitia. Namun sesuai tadi saja untuk posisiannya, seberapa besar wilayah yang dicangkup, dan apa yang disorot. Namun kalau yang ada tuh kita kualitas resolusi dari video untuk lomba Robo in Movie. Mungkin bisa disebutin Kak, berapa megapiksel dan berapa megapiksel? Kalau untuk kualitas video dari perlombaan Robo in Movie, itu minimal resolusinya 1280 kali 720 piksel. Baik, terima kasih Kak. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Bapak atau Ibu. Sambil nunggu pertanyaan lagi nih Mal, gimana kalau kita mulai nyapa-nyapa? Kita mulai dari ada 5 Sragen. Nah, benar banget. Mungkin bisa halo kakak. Halo, Kak. Mungkin bisa di-unmute.
boleh Diperkenalkan. di-unmute dulu buat kita. Iya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Halo. Buka masker, buka masker, buka masker. Salam kenal Kak. Buka masker. Buka masker, buka masker. Salam kenal Kak. Salam kenal Kak. Halo, salam kenal juga. Nih kakak nih calon peserta yang akan ikut lombanya atau gimana Kak? Oke, berarti kan masih MTS. Masih SMP. Bukan UTS, PAT. 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 Bukan UTS, sama PAT. Iya. Kakak rencananya mau ikut lomba yang mana? Yang kreatif. Wah, hebat ya, Mal. Saya kira ada yang perlu ditanyain juga nih untuk lomba kreatif. Oke, terima kasih ya, Kak. Iya. Oke, kita pindah ke selanjutnya. Mungkin tadi MTSN 2 Sukoharjo mungkin boleh untuk menyalakan kamera ya. Kita ingin sapa-sapa gini. Saling berkenalan nih ya, biar Ya, saling yang tadi. akrab. Apakah ada? Yang tadi bertanya MTSN 2 Sukoharjo, apakah ada? Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya? Di sini juga ada Minangkabau Robotik nih. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya? Oh, Oke. Oh ya, kami ingatkan lagi ya sekali lagi untuk yang ingin bertanya mengenai semua mata lomba yang tadi, apalagi yang ingin diikuti oleh masing-masing calon peserta nanti, silakan langsung bertanya saja ya, langsung menyalakan mic-nya, lalu memperkenalkan dirinya atau lewat chat Zoom seperti tadi, yang sudah bagi calon peserta yang tadi sudah bertanya juga nggak apa-apa. dan kita juga mau himbau nih buat yang udah tertarik kayak misalnya tadi MTSN 5 Serangan bisa langsung mendaftarkan diri di website asianroboticday.org. Di sini juga ada SMA Al Murkoni. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya dan meng-unmute? Baik, sepertinya sedang tidak ada orangnya. Kita berlanjut ke MTSN 14 Jakarta. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya? Oh, ada SMK Al Murkonia nih. Halo Kakak. Halo Kak. Halo. Boleh diperkenalkan namanya dan kira-kira Kakak bakal ikut lomba yang mana nih? Nama saya Anissa Fauzia. Saya akan ikut lomba kreatif. Oh, sama ya. Ternyata kreatif banyak. Iya, kayaknya banyak yang minat nih. Hebat. Oke deh. Semangat ya Kak. Semangat Kak. Kita lanjut ke tadi MTSN 14 Jakarta. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya atau meng-unmute? Oh, ini nih dia. Halo Kak. Halo. 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 Halo Kak. Ya, sudah terdengar. Oke. Perkenalkan nama kamu dan juga rencananya ikut lomba apa nih? Ya, nama saya Ibnu. Rencananya mau ikut Robot in Movie. Wow. Oke. Hebat. Iya. Aku sama Hikmal nggak bakal bosen-bosen buat himbau ke kakak. Mumpung lagi harganya lagi murah dan lagi diskon, bisa langsung daftarin diri di asianroboticday.org aja. Siap. Rencananya besok. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita pindah lagi nih, Nak. Mana ya? Siapa lagi ya? Ini MTSN 1 apa nih? Kita gak kelihatan. Oh, ini MTSN 1 Kebumen. Atas nama Sugeng Widodo. Iya. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya dan meng-unmute?
mic-nya. Sekali lagi kepada MTSN 1 Kebumen, atas nama Sugeng Widodo, apakah berkenan untuk menyalakan kameranya dan mengunmute mic-nya? Kayaknya kita pindah lagi nih, Mal. Pindah mana lagi ya? Kita pindah lagi ya. Kemana yang belum ya? Ada Elang Antaresta nih, tapi nggak ada nama sekolahnya. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya dan mengunmute mic-nya? Nah ini udah ada yang nyalain kamera nih. Minangkabau kalau tidak salah. Minangkabau ya? Iya, Minangkabau Robotik 1 nih. Udah menyalakan mic-nya. Mungkin bisa bicara atau... Mungkin bisa langsung memperkenalkan dirinya. Iya. Tapi mic-nya... Sebelumnya, Mal, ada Bu Rita nih. Kita kasih sambutan dulu ya buat Bu Rita. Halo, selamat datang Bu Rita. Halo Bu Rita. Oke. Itu Bu Rita. Oh nggak sih, Mal, ngomong-ngomong soal Bu Rita? Selamat datang. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong soal Bu Rita nih, abis ini dia yang bakal yang akan menjadi narasumber di workshop kita loh. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk dengerin workshop karena akan diisi oleh Bu Rita. Iya. Kalau aku sih jujur banget semangat ya. Soalnya kayak kelihatan dari raut muka Bu Rita juga dia semangat banget nih buat ngasih kita materi. Betul banget. Jadi Bu Rita udah excited nih untuk ngasih materi kepada seluruh peserta yang ada di Zoom ini nanti loh. Iya. Dan juga Bu Rita ini dulunya kepala sekolah SMA 28 loh. Wow, sekarang Bu Rita di SMA 8 ya. Hebat banget ya, Mal. Dua-duanya juga sekolah unggulan dan juga salah satu sekolah harapan kita sih. Betul banget. Terus gimana nih? Ada pertanyaan nih dari ada yang bertanya. Dari MTSN 5 Serangan. Iya, boleh. Oke. Kak, kamu yang bacain atau aku? Boleh, Naila. Kak, presentasinya nanti pakai bahasa Inggris full atau campuran pakai bahasa Indonesia? Kepada divisi mata lomba, silahkan. Ya, kalau untuk presentasinya sendiri, kalian boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ada yang mau pakai bahasa Inggris juga dibolehkan. Iya, jadi bisa disimpulkan kalau penggunaannya bebas ya, penggunaan bahasanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, senyamannya kalian aja. Ya, betul banget. Jadi nggak ada ketentuan ya harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi serah kalian lebih nyaman mana, mau bahasa Inggris full atau pakai bahasa Indonesia juga full, nggak apa-apa. Bener banget. Yang penting bikin kalian jadi percaya diri nih buat presentasi depan juri biar menang. Oke, betul banget. Jadi kayak gitu. Izin MC. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Arif. Senang sekali saya bergabung di Zoom ini. Selamat datang Bu di SMA 28. Itu yang di belakangnya angka 2-nya kurang, Bu. Oh iya ya. Background-nya mana background-nya Pak? Ya, yang itu aja Bu background-nya supaya nanti kolaborasinya bagus. Oke. Jangan diganti background-nya. Baik. Ya, izin Bu Rita sekitar 5 menit, 6 menit lagi ya Bu, karena tadi kita ada sesi sebelum ini supaya kita tadi ada sosialisasi untuk rule-nya. Karena memang jadwalnya sih memang jam 10 Bu. Izin Bu sebentar ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, silahkan. Gimana Tadi kembali coba saya bantu jelaskan yang berkaitan dengan bahasa. Kalau ikutnya kreatif, logikanya tergantung jurinya. Kalau jurinya Indonesia semua ya sudah pasti boleh menggunakan bahasa Indonesia full. Tapi kalau ada jurinya dari luar bisa dicampur lah. Tapi paling tidak ketika bahasanya nanti masih kurang, bisa nanti dibantu moderator ya untuk menerjemahkan yang tadi. Seperti itu.
supaya nanti juri dari luar juga paham jawabannya. Kan juri kita untuk kreatif itu tidak semuanya dari Indonesia. Kalau Malaysia mudah-mudahan sudah bisa berbahasa Inggris, tapi kalau Filipina saya nggak Kalau Malaysia jurinya mungkin masih paham bahasa Melayu, tapi kalau dari bahasa Indonesia seperti itu. Tetap diupayakan berbahasa Inggris, namun kalau ada kendala nanti mungkin yang jadi moderatornya bisa dibantu ya menerjemahkan. Tidak perlu takut, yang penting percaya diri dimaksimalkan. Dan hari ini kita kedatangan Ibu Rita Hastuti. Profilnya sudah saya tampilkan di sini. Dan Bu Rita ini nanti yang disampaikan itu adalah salah satu, kalau saya terjemahkan gitu ya, bagaimana kita presentasi yang baik gitu ya. Presentasi untuk menjadi, mari kita dengarkan nanti sama-sama clue dan bagaimana strateginya. Silakan ditanya ketika ada yang tidak kurang jelas, silakan nanti ditanya Ibu Rita dan strateginya seperti apa. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke MC, kita akan segera mulai mungkin jam 10 lewat sedikit ya, lewat 3 menit, 4 menit, maksimal lewat 5 menit. Kalau masih ada yang bertanya lagi, kalau lanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya dikarenakan keterbatasan waktu, kami harus melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Dan mohon maaf apabila pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga pertanyaan yang dilontarkan dapat terjawab semua ya tadi. Dan bagi yang masih ingin bertanya bisa ditanyakan di platform lain, mungkin nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Ditunggu kepada para peserta juga untuk segera mendaftarkan diri di website kami juga. Dan bagi peserta yang sudah mendaftarkan diri, nantinya akan mendapatkan pelatihan lebih lanjut terkait materi IoT nanti. Thank you for the questions. We would like to apologize due to the time restrictions. We will have to continue to the next series of events. For those who have registered on our website, we'll be getting a training about IoT. Baik, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, bosan-bosan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh peserta acara sosialisasi Rules ASEAN Robotics Day 2021 pada hari ini, diinfokan bahwa pendaftaran fase 1 ASEAN bagi peserta untuk segera mendaftarkan diri karena harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga regulernya. Pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 5 Juni 2021. Before we part ways, we would like to inform you that Asian Robotic Day Phase 1 registration is now open. Penghujung acara sosialisasi Rules ASEAN Robotic Day 2021 ini, saya Hikmal dan rekan saya Naila mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara sosialisasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dari kami selaku moderator acara. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of the event. Thank you to everyone who has participated in the event in this morning. A final words from us. I am Naila. And I am Hikmal. We would like to thank you all of you for taking your time to attend the Asian Robotic Rules socialization. We would like to apologize for any mistakes or shortcomings as your MCs today. Goodbye and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut. Kita langsung lanjut aja ke acara.
Kalau bisa jangan leave Zoom dulu ya, karena kita akan lanjut acara workshop bersama Ibu Rita. Bener banget tuh Mal. Dan jangan lupa juga bagi yang udah berminat bisa langsung mendaftarkan diri. Oke, kita langsung lanjut aja nih Naya. Ada dulu nih perasaan dari folklore traditional dance.